Halo, namaku Nindya dan aku tinggal di Solo. Ini adalah pengalamanku waktu kecil, pengalamanku yang pertama kali banget melihat makhluk-makhluk yang menyeramkan seperti itu. Karena ini pengalaman yang masih kecil dan masih pertama banget, jadi kayak masih teringat dengan jelas sampai sekarang gitu. Nah, oke. Ini kejadiannya di rumahku. Jadi rumahku itu rumah joglo asli, dan di depan rumah itu masih banyak pepohonan. Pekarangan rumah saya itu cukup luas, dan di pekarangan rumah itu ada banyak pohon, kayak pohon melinjo, pohon mangga, pohon nangka. Dan itu ada beberapa, kayak sekitar 10 pohonan gitu, dan pohon-pohon itu cukup gede ukurannya dan cukup rimbun daun-daunnya gitu. Nah, ini kejadiannya waktu aku masih TK. Nah, waktu itu pukul 10-11 jam 10 atau jam 11 malam. Jadi waktu itu bapakku lagi ngebenerin motor. Jadi motornya kayak rusak gitu. Dibenerin, tapi dibenerin di luar rumah gitu. Jadi ngebenerin motornya di pekarangan itu. Nah, waktu itu karena aku juga belum tidur, aku cuman iseng doang ngeliat bapak di luar. Jadi aku ikut keluar kayak nemenin doang gitu, nemenin bapak ngebenerin motornya. Nah, waktu itu ngebenerin motor itu deket dengan pohon nangka gitu. Nah, pas aku ngeliat tuh pohon nangka itu ada kayak cabang pohon gitu yang lumayan gede. Nah, di situ ada cewek duduk di cabang itu, pakaiannya putih panjang kayak daster gitu, cukup kayak lusuh, dan rambutnya gimbal. Tapi gimbalnya itu nggak panjang, tapi gimbal sebahu, nggak panjang banget gitu. Tapi mata dia itu gede banget, di luar mata orang normal lah. Matanya itu segede ini loh, kayak sekepal tangan orang dewasa, sebesar bola tenis gitu. Tapi warna matanya itu putih, dia benar-benar putih polos gitu. Nah, karena wujudnya ini kayak aneh banget, ini apaan, serem banget gitu. Aku langsung ini dong, teriak, manggil ibuku yang ada di dalam rumah, ibu itu apa gitu, itu apaan. Dan ibuku keluar, dan pas aku nunjuk pohon itu, si cabang pohon nangka itu, dan pada waktu itu juga ibuku juga nggak ngelihat apa-apa, bapakku juga nggak ngelihat apa-apa. Dan pas aku nunjuk si sosok ini, dia itu kepalanya muter gitu. Kepalanya muter 180 derajat sambil ketawa lebar nyeringai gitu. Ketawa lebar, aduh serem banget lah. Aku langsung nangis di situ, dan ibuku kayak, aduh ini anak kenapa, yuk langsung dibawa ke dalam rumah gitu. Dan karena kejadian itu pula, sampai sekarang pun aku kayak masih parno gitu kalau pulang ke rumah, apalagi malam, dan pasti dong lewatin pohon nangka itu. Jadi kayak masih keinget gitu kejadian waktu kecil. Nah, mungkin karena rumahku juga joglo asli, rumah lama, jadi itu rumah dari nenekku, dan nenekku juga sampai pokoknya sewaktu dia hidup itu sering melakukan ritual kejawen di pendopo rumah kami. Jadi ya mungkin karena hal-hal itu pula rumah kita jadi banyak ya hal-hal aneh seperti itu gitu. Dulu itu sering banget jadi malam-malam kayak pintu diketok dari luar gitu, tok doang, tapi pas dibuka itu nggak ada orang. Jadi karena hal-hal itu, ketika ada pintu diketok itu kayak kita selalu nanya dulu siapa di luar gitu.
kalau ada sautan ya berarti itu orang, kalau nggak ada sautan kita nggak bakal bukain pintu, apalagi kalau itu malam-malam gitu, karena itu tadi terlalu sering ini pintu diketok dan pas dibuka nggak ada apa-apa gitu, jadi kayak malas banget gitu. Nah itu tadi waktu TK, dan hal ini waktu SMP. Ini juga cukup berkesan, makanya aku juga ingat pada waktu itu aku sebenarnya punya kamar sendiri, tapi waktu itu aku ketiduran di depan TV, yang dimana ruang TV sama ruang tamu itu gabung jadi satu gitu. Ketiduran di situ, dan memang dulu aku itu nggak kebiasaan tidur dengan lampu yang mati, jadi lampunya nyala terus. Tapi karena aku ketiduran di ruang TV, dan mungkin karena aku udah tidur di jam 9 itu udah tidur, ibuku juga matiin ruang tamu, ruang TV itu. Nah di ruang TV itu deket sama dapur. Nah di dapur itu ada pintu, tapi kayak nggak ada daun pintunya gitu, nggak ada gorden, jadi kayak bolong gitu loh. Nah di situ jam 1 atau jam 2 pagi, ya lebih dari jam 12 malam, itu aku kebangun dengan suasana yang udah hening, karena semua udah tidur dan lampu mati, jadi gelap. Nah aku ngelihat bukan salah, jadi tepat di depan pintu mau ke dapur itu ada putih-putih di situ. Nah ya aku ngeliatin lagi apaan gitu, ternyata Mas Poci dong, pocong di situ. Dan dia karena dia putih, warnanya putih-putih lusuh, dan ruangannya juga gelap, jadi kayak malah semakin jelas gitu loh kelihatannya. Dan dia ngeliatin aku dengan mata yang aduh sinis banget lah pokoknya, kayak mata orang marah terhadap orang lain gitu loh. Karena tatapan mata itu, sorotan mata itu, jadi aku jadi keinget terus sampai sekarang gitu. Dan karena hal itu juga aku kayak takut gitu kalau ada sosok-sosok pocong gitu. Nah itu aku ngelihatnya selama 5-10 menit, dan selama itu juga aku nggak bisa gerak, aku nggak bisa kedipin mata juga nggak bisa, bangun apalagi. Jadi selama itu aku cuma bisa berdoa dalam hati gitu, Tuhan aku pengen lari ke kamar, lari ke kamar gitu. Dan akhirnya aku bisa kedipin mata, dan setelah aku kedipin mata, aku buka mata, dia udah nggak ada, si sosok ini udah nggak ada. Dan ketika dia udah nggak ada, aku udah bisa gerakin badan, dan aku langsung lari ke kamarku. Dan di kamarku itu ada nenekku, aku langsung peluk dia, dan nenekku kayak kebingungan gitu, kamu kenapa gitu. Aku nggak mau di ruang TV, aku bilang gitu, aku nggak mau di sana gitu, karena dia itu cukup serem gitu. Nah setelah hal itu, jadi rumah Jawa itu ada rumah bagian belakang dan rumah bagian depan. Kalau rumah bagian depan itu hanya kayak pendopo gitu, dan rumah bagian belakang ya rumah untuk kami tinggal gitu. Nah di bagian pendopo kami itu ada 4 tiang yang gede. Kalau orang Jawa itu bilangnya Mbah Soto Kuoso, Mbah Soto apalagi lah, tiga ini kayak ada namanya masing-masing. Dan juga sekeliling pendopo itu ditutup pakai pintu kaca, jadi dari luar bisa ngelihat ke dalam, dan dari dalam juga bisa ngelihat keluar. Nah pada satu waktu rumah belakang itu renov dikit, jadi karena kita juga nggak punya rumah lain, jadi ya mau nggak mau untuk sementara waktu tidurnya di pendopo. Jadi kayak kasur dan segala macam itu dipindah sementara ke pendopo dan tidur di situ. Dan selama tidur di pendopo itu, aku mimpi hal yang sama terus menerus, yaitu kayak ada cewek dari luar, kayak bentuknya kayak kuntilanak sih, pakai daster putih panjang gitu, rambutnya panjang, kali ini nggak gimbal, panjang, lurus, hitam,
dan dia ponian gitu. Poninya itu sampai nutupin muka gitu, muka sebelahnya, dan muka sebelahnya lagi kelihatan gitu. Dan dia kayak melambaikan tangannya ke aku dari luar gitu. Jadi kayak ngajak ayo kesini ayo gitu. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Nah pada saat itu aku penasaran dong, ini orang siapa, nih sosok siapa gitu, kok datang terus gitu. Nah pada waktu aku mau keluar, setiap kali aku mau tarik ganggang pintu itu kayak pintunya ngejauh gitu loh. Jadi ketika aku mau raih ganggang pintu, makin jauh, dan akhirnya aku yang capek. Jadi udahlah, kayaknya emang aku nggak bisa keluar gitu, dan dia juga nggak bisa masuk ke dalam rumah. Jadi ya udahlah gitu. Akhirnya ya udah, aku anggap itu angin lalu doang, karena aku juga nggak bisa apa-apa, dan aku juga nggak tahu dia ngapain dan mau apa gitu. Dan juga karena rumahku itu juga kesannya dari luar horor, jadi karena terlalu banyak pepohonan yang daunnya juga lebat dan lain sebagainya gitu, jadi banyak orang yang, terutama teman-temanku juga, yang agak takut juga kalau mau main ke rumahku gitu. Jangankan mereka, kita sendiri yang tinggal di rumah aja kadang takut gitu, karena sering banget kayak di dalam rumah itu ada sekelibat bayangan putih, sekelibat hitam, kayak kita nonton TV sendirian, kayak ada yang di belakang ikut nonton gitu. Dan dulu pernah aku nonton TV malam-malam sendirian lagi, itu nonton lawak gitu, nonton lawak. Pas aku nonton itu karena volume TV-nya lumayan gede gitu, dan kayak samar-samar gitu aku denger suara cewek nangis. Terus karena itu udah jam 10 malam, jadi aku mute TV-nya dan suara ini hilang. Aku mikir mungkin apa suara dari TV-nya gitu, tapi kayak nggak mungkin karena aku lagi nonton lawak, tapi kok tiba-tiba ada suara cewek nangis gitu. Terus aku hidupin lagi suaranya, nonton lagi, suara itu ada lagi, suara si cewek nangis ini. Terus aku kecilin, kali ini nggak di mute, aku kecilin volumenya, suara ini masih ada. Terus aku matiin TV-nya, suaranya hilang. Aku hidupin TV lagi, yaudahlah, nggak tahu ini apa, pokoknya yaudah aku mau nonton TV gitu. Nah pas ini suaranya ada lagi, kayak dipermainkan gitu loh aku, suaranya ada lagi. Dan waktu itu aku langsung matiin TV, dan suaranya nggak hilang, suaranya masih ada, dan suara cewek nangisnya gitu kayak deket banget sama kupingku. Dan waktu itu aku langsung merinding, dan aku langsung, udahlah aku nggak mau nonton TV, aku langsung balik ke kamar dan tidur sama nenekku. Karena hal-hal itu juga aku nggak berani tidur sendirian. Kayaknya cukup itu aja deh yang aku ceritain tentang rumahku, karena kalau diceritain semuanya cukup banyak, jadi waktunya juga nggak memungkinkan. Jadi sekian, terima kasih.